Di depan kita teman-teman, ini adalah sebuah makam yang sebetulnya di sini adalah sebuah punden masyarakat Gumitir ya. Ini tahun 2021 dibangun makam-makam yang beralirkan Ba'alawi, yaitu Habib yang konon dari masyarakat. Makam-makam ini dibangun tahun 2000 atau 2001 di saat Covid melanda. Dan sebetulnya di sini tidak ada makam ya, yang ada punden dari Mbah Sago dan pengawalnya. Di depan kita ini semuanya palsu teman-teman ya. Dan kami sudah melaporkan ke kepolisian, semua kegiatan apapun di sini itu sudah diberhentikan. Ya. Karena di sini silsilah seperti ini tidak masuk dan ini ngarang semuanya. Seperti yang ada di depan kita ini semuanya dulu tidak ada. Ini murni punden ya teman-teman. Nah seperti ini. Dan di sini dulu sempat mau dibangun musola di depan kita itu ternyata dibatalkan karena memang di sini dipakai sebagai ajang bisnis ya seperti ini. Itulah punden yang ada di Gumitir. Dari penelusuran saudara kami, dulu itu punden, bukan makam. Tapi tahun 2021 ya, pas lagi meledaknya COVID, itu dibangun punden tersebut, dijadikan makam. Ada jungkupnya, terus banyak sekali bertebaran di kompleks itu makam-makam, nisan-nisan yang bertuliskan Kabib, terus dikasih silsilah. Tapi silsilah double itu, silsilah palsu. Tapi alhamdulillah, saudara kami itu sudah melaporkan ke aparat kita dan resmi punden Gumitir yang tahun 2021 dirubah menjadi makam Habib Dobolowi, dibangun sedemikian rupa. Ini resmi ditutup, tidak boleh melakukan aktivitas apapun di situ, tidak boleh melakukan ritual apapun di situ, karena ini sudah pembodohan dan pembohongan ini. Ini loh kelicikan Bani Dobolowi ini. Ini tentu menambah deretan kasus bahwa mereka itu betul-betul licik. Momen-momen pada saat pemerintah betul-betul fokus ya bertarung melawan pandemi COVID-19. Kita semua merasakan bagaimana saudara-saudara kita banyak yang meninggal. Mereka justru bikin makam-makam palsu, termasuk di Sunan Bonang itu. Munculnya makam-makam yang nisannya itu bertulisan Kabib dan Kabibah, itu di era-era COVID, pada saat pemerintah melaksanakan lockdown itu kan. Orang tidak boleh keluar rumah, tidak boleh melakukan aktivitas seperti ziarah kubur kan sepi. Itu kesempatan mereka. Ini menunjukkan betapa liciknya mereka, dan mereka tahu bahwa ini suatu pelanggaran. Ini suatu pelanggaran, dan saya yakin orang yang melakukan kelicikan-kelicikan ini paham sebenarnya bahwa ini suatu pelanggaran. Baik itu melanggar dari segi hukum agama maupun segi hukum negara. Terus masih percayakah orang-orang yang berpola pikir seperti ini, yang mengaku sebagai cucu Nabi? Tentu bagi yang berpikiran waras, sekali lagi no, tidak akan. Kami tidak menarasikan kebencian, kami cuma berbicara tentang fakta di lapangan, hasil dari penelusuran saudara-saudara kami. Bahwa di Gumitir itu dulunya itu bukan makam Kabib, itu makam punden, petilasan kalau istilah Jawanya ini, bukan makam.
Tapi disulap oleh Bani Dobolowi ini menjadi makam Kabib. Bangunnya kapan? Pas COVID itu. Pada saat pemerintah kita bertarung melawan COVID, mereka malah bikin pembangunan makam-makam palsu seperti ini. Mereka itu sungguh terlalu. Mereka tidak pernah berpikir bagaimana membantu pemerintah agar menang melawan COVID-19. Justru malah mereka melakukan aksi-aksi pembodohan, bikin makam-makam palsu. Ini potret mereka. Tidak usah kaget, banyak faktanya. Tidak usah didramatisir. Ini fakta. Dan ini semakin menguatkan bahwa mereka itu punya visi misi yang jahat. Untuk apa? Menguasai Nusantara. Pada saat makam-makam Kabib Dobolowi ini bertebaran seantero Nusantara, generasi muda kita yang akan datang itu tidak usah kita suruh yang berjasa di Nusantara itu Kabib. Mereka akan mengamini, mengiyakan, karena buktinya ada real. Makanya ini harus dibongkar, ini harus dibongkar. Model-model seperti ini dibongkar, dikembalikan seperti asalnya. Itu hanya punden atau petilasan. Begitu, saudara-saudaraku semua, bisa diterima saudara-saudara bahwa mereka yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi perilakunya seperti ini. Perilakunya seperti ini bukan kali pertama. Dari sekian kasus yang kami temukan, polanya ya mirip seperti itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul murka, membongkar semuanya. Mereka terpojok, ibarat petinju, mereka terpojok di pojok ring, cuma bertahan, tetapi tidak mau mengibarkan bendera putih. Tidak ada yang mau legowo, mereka tetap kekeh. Karena itu, mereka itu otaknya syarat visi misi jahat, ingin menguasai Nusantara, saudara-saudara semua. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.